Selamat pagi, saudara dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Nah, sebelum kita merenungkan berita firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian berikut ini. Sampaikanlah kepada Tuhan, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan, jangan gentar. Adakah air mata tak tertahan? Sampaikanlah kepada Tuhan. Adakah dosamu terus kau simpan? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhan, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan, jangan gentar. Adakah cemas melanda kalbu? Sampaikanlah kepada Tuhan. Bimbanglah kau kan hari depanmu. Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhan, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan, jangan gentar. Risaukah kau akan kematian? Sampaikanlah kepada Tuhan. Karena Kristus banyaklah keluhan. Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhan, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan, jangan gentar. Nah, pada hari ini adalah kita ada dalam masa-masa Advent, masa penantian Natal. Karena itu kita akan membaca dari Matius 24 ayat 36 sampai 44. Demikian bunyinya. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera dan mereka tidak tahu apa-apa sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu giling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Namun ketahuilah, jika tuan rumah tahu jam berapa pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga.
Saudara dikasih Tuhan, hal yang paling tidak menyenangkan yang harus kita lakukan biasanya adalah menunggu, ya, menanti. Mau nunggu apapun lah, nunggu antrian, ya, nunggu jam pulang kantor, nunggu jam pulang sekolah, menanti menunggu. Terutama kalau menanti menunggu itu kita tidak tahu berapa lama akan sampai atau akan tiba waktunya selesai penantian kita. Karena itu misalnya kita lebih suka kalau kita ada di lampu merah misalnya, kita suka dengan lampu merah yang ada timernya. Oh, kita tahu nih, 60 detik lampu yang merah akan menjadi hijau. Kita tahu misalnya lampu hijau itu akan berlangsung selama 30 detik. Jadi kita bisa mengira-ngira berapa lama lagi saya harus menunggu, ya, harus menanti di lampu merah ini. Tapi kalau lampu merah itu tidak ada timernya dan kita juga asing, ya, baru pertama kali ke situ, mungkin kita menunggu, kalau sebentar nggak apa-apa, begitu udah mulai semenit kita udah gelisah nih, kenapa lampu nggak ganti-ganti jadi hijau, ya. Begitu hijau ternyata cuma sebentar, cuma 3-4 mobil lewat, merah lagi, ya, kita jadi kesal. Menunggu, menanti, apalagi kalau kita tidak tahu berapa lama lagi kita harus menunggu, adalah sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Nah, demikian juga dengan apa yang disebut sebagai hari Tuhan. Dalam tradisi orang Yahudi, dalam kepercayaan orang Yahudi, hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan akan menggenapkan, ya, karyanya. Ya, Tuhan akan menyelesaikan semua pekerjaannya. Dan itu yang juga dikatakan oleh Tuhan Yesus. Hari Tuhan, hari di mana anak manusia akan datang kembali, ya, di mana dia akan datang kembali kelak. Dan Tuhan mengatakan bahwa hari itu tidak ada yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Benar-benar sebuah misteri. Dan menariknya, sekalipun Alkitab jelas-jelas mengatakan hari itu tidak akan ada yang tahu kecuali Bapa sendiri. Sepanjang 2000 tahun lebih sejarah kekristenan, entah sudah berapa ratus orang yang mencoba mengira-ngira, menghitung-hitung kapan akan datangnya hari Tuhan itu. Ya, dengan mereka mencoba dengan berbagai cara, dengan membaca tanda-tanda zaman katanya. Kalau ada peristiwa, ada gempa bumi, ada bencana alam, gunung meletus, peperangan, orang selalu mengatakan, ini udah dekat nih hari Tuhan. Tapi kalau kita melihat sejarah 2000 tahunan terakhir, entah sudah berapa kali terjadi yang namanya bencana alam besar, peperangan besar, wabah penyakit besar, ya, seperti pandemi COVID yang kemarin berlangsung. Toh sampai sekarang ya belum kejadian juga. Ada juga orang yang mencari tahu kapan akan tibanya hari Tuhan itu dengan cara mencari petunjuk di Alkitab. Ya, Alkitab ini diperlakukan seperti buku rahasia dengan kode-kode tersembunyi. Mereka menafsir ayat-ayat tertentu, ya, dari bahasa ini, bahasa itu dihitung-hitung. Lalu mereka pada akhirnya bisa mengatakan, oh Tuhan akan datang, Tuhan Yesus akan datang kembali tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dan sampai sekarang semua perhitungan itu belum terpenuhi. Ya, saya masih positif loh, belum terpenuhi. Sudah, kalau saya mau jujur, tidak terpenuhi. Dan sangat menyedihkan ketika Alkitab ini diperlakukan seperti itu, saudara, seperti buku yang penuh dengan kode-kode rahasia. Lalu apa bedanya Anda membaca Alkitab, ya, kalau Anda perlakukan Alkitab seperti itu, dengan orang yang, kalau Bapak Ibu yang mengalami zaman hidup di tahun 70, 80, 90-an awal, tentu masih ingat, ya, zaman dulu ada yang namanya judi porkas, ya, buntut. Orang berusaha menebak nomor undian yang berhadiah yang akan keluar. Segala cara dijadikan ilham untuk mendapatkan nomor. Ya, berita di koran, ya, orang menghitung-hitung, wah nanti yang keluar nomornya ini. Sangat menyedihkan kalau Alkitab firman Tuhan kita perlakukan sama seperti judi, bahan untuk judi buntut atau porkas itu. Ada juga orang yang berusaha mencari tahu kapan datangnya hari Tuhan itu dengan lewat ilham. Ya, mereka merasa mendapat mimpi, bertemu dengan Tuhan dan segala macam lah yang
tentu sangat susah diverifikasi. Sudah banyak juga pemimpin gereja, ya, pendeta, penginjil yang mengatakan, mengklaim hari Tuhan akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, berdasarkan hal tersebut. Dan sekali lagi, sampai sekarang semua tidak ada yang terpenuhi. Jadi kalau kita mau simpulkan, kembali lagi, buat apa repot-repot? Toh Tuhan sendiri sudah mengatakan, hanya Bapa yang tahu. Itu bukan bagian wilayah kita. Itu adalah misteri Allah. Nah, kalau gitu apa yang bisa kita lakukan? Tuhan sendiri mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan menanti. Tapi menanti di sini bukan cuma duduk dia menunggu, kita nungguin lah Tuhan datang, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. No. Menanti dengan berjaga-jaga. Apa artinya menanti dengan berjaga-jaga? Yaitu dengan melakukan semua yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan, dengan melakukan kehendak Tuhan, dengan membagikan kasih Tuhan kepada siapapun juga. Hanya itu cara yang bisa kita lakukan untuk menantikan hari Tuhan. Dalam masa penantian hari Tuhan yang sebetulnya di masa Minggu Advent ini juga sedang kita lakukan, kita peringati. Advent selalu punya dua sisi. Sisi historis, mengingat kelahiran Tuhan Yesus 2000-an tahun lalu. Sisi eskatologis, tentang penggenapan karya keselamatan Allah, hari Tuhan yang kita nantikan. Disitulah kita berjaga-jaga, melakukan semua yang terbaik yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita dipercaya sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai penatua di gereja, sebagai pendeta, sebagai anggota komisi ini, badan ini, sebagai seorang tokoh masyarakat, sebagai seorang atasan, sebagai seorang pengusaha, apapun itu. Semuanya adalah cara kita, jalan kita untuk mengisi masa penantian Adventus ini dengan sebaik-baiknya. Berjaga-jagalah senantiasa, supaya kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tetap lakukan yang terbaik, kapanpun, dimanapun, karena dengan itulah kita menantikan. Dengan cara itulah kita menantikan Tuhan datang kembali. Selamat pagi, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kembali kami diingatkan akan masa Advent, penantian yang sedang kami jalani. Kami sedang menantikan bukan hanya perayaan Natal, tetapi lebih daripada itu, menantikan penggenapan karya keselamatan Kristus. Biarlah masa penantian ini kami isi bukan dengan aktivitas yang tidak bermakna seperti mencari-cari kapan Kristus akan datang, tetapi dengan melakukan setiap panggilan yang Kau percayakan dengan sebaik-baiknya. Kami sebagai orang tua, kami sebagai anak, kami sebagai saudara, sebagai suami atau istri, sebagai pelayan di gereja Tuhan, kami sebagai pengusaha, kami sebagai pegawai negeri, apapun peran yang Tuhan percayakan, di mana kami hadir di dalamnya, biarlah kami isi dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, karena dengan semua itu kami memuliakan nama Tuhan, kami menantikan Kristus datang. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk setiap pemimpin kami yang memimpin bangsa ini, berikan hikmat. Jangan mereka silau oleh kepentingan-kepentingan yang sempit, kepentingan-kepentingan pribadi, sehingga melupakan kepercayaan yang mereka terima. Terutama menjelang tahun 2024, tahun politik. Jangan biarkan kepentingan-kepentingan sempit mengalihkan mereka dari apa yang semestinya mereka kerjakan. Kami mau berdoa juga untuk para pihak yang akan bertanding dalam pemilu, berikan hikmat agar mereka sungguh tidak menggunakan cara-cara yang tidak baik, memecah belah, tetapi sungguh mau menghadirkan ide-ide yang baru sehingga
kami dengan hikmat Tuhan juga boleh memilih dengan bijak. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, jadikan gerejamu saluran berkat dimanapun ada. Jadikan perayaan Natal yang sedang kami jelang juga sebagai cara kami sebagai gereja menjadi berkat, sebagai cara kami mensyukuri anugerah yang sudah kami terima. Kami berdoa untuk setiap gereja, setiap keluarga dalam pergumulan mereka, berikan kekuatan, berikan hikmat dalam menjalaninya. Kami mau berdoa untuk pergumulan-pergumulan pribadi kami yang tidak bisa kami bagi dengan orang lain. Kami percaya Tuhan selalu mendengar, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Maka inilah kami dalam doa-doa pribadi kami. Demikianlah ya Tuhan doa-doa kami. Berikanlah yang terbaik dari-Mu, tapi juga berikan kami hati yang mau selalu terbuka untuk menerima apa yang baik dari Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami, semuanya hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus, mulia bagiku. Kehendaki jalan hidupku berliku dan berat, Engkau benarlah panduku dan aku tak sesat. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Meski